is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kuasamu tak berubah, jalan-jalanmu sempurna, tak terselami. Namun kami percaya, jalan-jalanmu sempurna, tinggi dan berlebih segala jalan kami. Tak terpahami, namun kami percaya,
tetap sama, Yesus tetap sama, dulu sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih setianya tetap selamanya, tiada berubah. Mujizat masih ada sampai hari, mujizatmu nyata saat ini dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepas, yang sedang down dibangkitkan di dalam nama Yesus, yang mundur dibangkitkan dalam nama Yesus, yang takut diberi iman di dalam nama Yesus, yang gelisah diberi damai sejahtera dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang dari surga memenuhi hati kami, damai yang dari surga memenuhi jiwa kami, sekarang dan selamanya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku berdekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku berdekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku,
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Baik, mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semua dan biarlah kami mengalami kasih setiamu yang melebihi hidup di setiap langkah hidup kami. Di tengah masa sukar, biarlah kami mengalami kasih setiamu lebih lagi. Kami melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kami memandang wajah-Mu, memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan lebih lagi. Kami menerima tuntunan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami menerima arahan-arahan Tuhan yang lebih spesifik di dalam kehidupan kami. Kami lebih mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih paham kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami lebih mengerti jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami, sekalipun itu melampaui akal manusia. Begitu dalam melampaui lautan, begitu tinggi melebihi langit, begitu luas melebihi samudra. Namun Engkau anugerahkan kepada kami untuk menikmati anugerah dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua yang ada di Pontianak, di rumah masing-masing maupun yang ada di Singkawang. Diberkatilah kami semua. Dan saat ini kami mau duduk diam menerima firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami secara khusus, secara spesial, secara spesifik. Roh Kudus menerjemahkan lebih dari apa yang hamba sampaikan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan buah iman, buah karakter, buah pelayanan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sucikan kami dengan darah-Mu, lepaskanlah kami dari segala yang jahat, dan kami mengharik setiap pekerjaan iblis yang ingin mencuri setiap benih firman Tuhan dari hidup kami. Kami hardik, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami pada saat ini, sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Oke, baik. Shalom saudaraku. Baik yang di Pontianak maupun di Singkawang ataupun yang berada di luar kota, di luar pulau, yang bergabung bersama kami dalam ibadah online ini. Doa saya supaya lewat ibadah ini saudara diberkati, diteguhkan, dikuatkan di tengah masa sulit. Begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Ya, setiap saudara boleh mendapatkan tuntunan Tuhan untuk kita mengerti maksud-maksud Allah, rencana-rencana Allah, jalan-jalan Tuhan di tengah masa yang sukar seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu di masa-masa seperti ini, di mana kita melihat ada begitu banyak korban yang berjatuhan karena virus corona, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat gereja juga terkena imbasnya, harus beribadah secara online, ya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang menjadi korban. Dan dulu hamba-hamba Tuhan ini dipakai dalam karunia-karunia penyembuhan, ya, di lapangan-lapangan, mujizat-mujizat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu bicara, dan lain sebagainya. Sepertinya semuanya tanda kutip tak berdaya di masa pandemi ini. Maka pasti akan muncul pertanyaan, entah terucapkan atau terbersit, pasti akan muncul pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada apa? Apakah Tuhan lalai, Tuhan lupa? Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Ya, sehingga gereja yang sudah diberi otoritas menjadi duta di dunia ini pun seperti tak kuasa, tak berdaya menghadapi pandemi ini. Bahkan para pelaku-pelaku mujizat yang selama ini dipakai luar biasa juga seolah-olah tak berdaya. Bahkan banyak hamba Tuhan yang terpapar juga menjadi korban. Ya, gereja juga banyak yang menjadi korban. Ada apa? Ya, nah itu yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini, saudaraku. Ya, dan saya buat judulnya ini agak sedikit provokatif untuk membuat kita bersemangat untuk mendengarnya, yaitu judulnya adalah Jenderal Naaman, yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja. Jenderal Naaman divaksin, ya. Saya buat judulnya seperti itu. Dan isi dari firman Tuhan yang akan saya bagikan ini adalah mencoba untuk menjelaskan atau menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di hati kita atau muncul di orang lain, ya, yang mempertanyakan di mana Tuhan pada masa pandemi ini, mengapa semua ini terjadi. Dan pertanyaan itu kemarin baru saya dengar dari ada seseorang yang saya ketemu, dia bertanya juga, ya, kenapa ya kira-kira Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, apa ya? Nah, karena pertemuan kami singkat sehingga saya tidak sempat menjelaskan panjang lebar. Nah, topik ini saya sudah renungkan beberapa hari lalu dan saya rindu untuk membagikannya kepada saudara pada pagi hari ini. Kita belajar dari Jenderal Naaman. Ya, kalau saudara sudah pernah mendengar kisah Jenderal Naaman, saudara pasti mungkin tidak asing lagi. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja. Oke, pasal 3, 2 Raja-Raja pasal 3. Pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Oke, ini ayat 1 sampai seterusnya. Kita akan baca beberapa ayatnya sampai ayat yang ke-11. Ya, jadi 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 11, ya, untuk kita mencoba menemukan sebuah jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kita atau di sekitar kita, ya, saudaraku. Nah, yang pertama, kita lihat dulu kisah siapa si Naaman ini. Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram, ya, Jenderal Naaman, ya, dari negeri lain, bukan orang Israel. Dia adalah jenderal panglima di kerajaan Aram, ya,
rajanya Raja Aram, kemudian dia adalah panglimanya. Kira-kira seperti itu ya. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Jadi di mata Raja Aram, ini orang yang spesial, sangat terpandang, sangat dihormati, dan sangat disayangi. Ya, sebab Jenderal Naaman ini dalam beberapa kali peperangan memberikan kemenangan kepada kerajaan Aram, sehingga dia sangat spesial, disayangi, dihormati oleh Raja Aram. Ya, itu ya. Kemudian dikatakan di situ bahwa tapi sayangnya si Naaman, si jenderal atau panglima ini sakit kusta. Nah, perhatikan saudaraku bahwa sakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Kemudian pada masa itu orang kalau kena kusta itu dikucilkan, dihindari, dianggap kena tulah Tuhan atau dianggap seperti kena azab atau kena kutuk. Sehingga orang kalau kena kusta itu begitu sudah menderita penyakitnya, plus lagi mendapat stigma-stigma dari masyarakat yang membuat mereka terpisahkan ya, terpojok atau dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena mereka dianggap orang-orang yang najis, orang-orang yang kena tulah, orang-orang yang kena azab, orang-orang yang kena murka Tuhan. Ya, itu kusta, ya. Dan si Naaman ini kena kusta, saudaraku. Padahal pahlawan, disayangi oleh rajanya, andalan daripada rajanya, tapi terkena kusta. Ya, kemudian kisah berikutnya di ayat 2 dikatakan bahwa suatu kali waktu mereka pergi perang, ya, lalu ya kelihatannya melawan Israel, lalu waktu pulang mereka membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Lalu si anak perempuan ini menjadi pelayan istri Naaman, ya. Jadi di rumahnya ada seorang anak perempuan orang Israel, ya. Nah, lalu waktu si anak perempuan ini, ayat 3, anak perempuan ini melihat tuannya menderita kusta ini, dia mulai bersaksi, ya, bercerita bahwa Tuhan di negeriku, di Israel, khususnya di Samaria, itu ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, jadi dia bersaksi, ya. Lalu karena lagi sakit, mungkin sudah buntu, tidak tahu apa harus dilakukan, jadi dia percaya saja apa informasi daripada si anak perempuan yang tinggal di rumah mereka yang orang Israel itu. Dia percaya begitu saja. Ya, berikutnya dia singkat cerita, dia pergi izin kepada sang raja, tuannya, untuk pergi berobat ke Israel kepada nabi yang diceritakan oleh si anak perempuan ini. Ya, seperti itu, ya. Oke, kemudian dia mendapat karena ini antar kerajaan, jadi ada surat dari raja untuk pergi ke Israel dengan tujuan untuk berobat, ya. Nah, singkat cerita, saudaraku, ya, ayat 9. Ya, singkat cerita akhirnya Naaman sampailah di rumah Elisa. Ya, saudara perhatikan baik-baik, ini sangat penting dan saya belum bagikan di mana-mana, ya, saudaraku. Jadi begitu sampai di rumah Naaman, di situ dikatakan kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, si nabi hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan dan sudah berhasil menyembuhkan banyak orang. Sudah populer di seluruh Israel dan bahkan sekarang sampai ke luar kerajaan. 10. Perhatikan apa reaksi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Jadi sudah sampai di rumah Elisa. Elisa nggak keluar menemui si Naaman. Tapi Elisa suruh anak buahnya, seorang suruhan kepadanya, kasih tahu si tamu itu, ya, siapapun itu, ya, mau panglima atau apa, pokoknya kasih tahu dia bahwa pergilah ke sungai Yordan, celup atau mandi di sana 7 kali, maka engkau akan tahir dari kustamu. Yaitu perintah petunjuk daripada Elisa sang nabi. Ayat 11.
Lalu si Naaman ini tersinggung, saudaraku ya. Ya, misalnya kayak kita udah jauh-jauh ya, dengar ada hamba Tuhan yang terkenal di mana kita lagi sakit, udah jauh-jauh datang kan pengennya dia konseling kita, kemudian mungkin tumpang tangan kah, diurapi pakai minyak kah, ya atau apalah ya, mengucapkan doa-doa kesembuhan. Tapi ini tidak, sehingga Naaman pun tersinggung, saudaraku ya. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi, dia berharap supaya penyakit dia itu didoakan dengan cara-cara yang sudah umum selama ini. Ya, mungkin ditumpangin tangan, digoncang-goncangkan ya, seperti selama ini kan begitu ya. Yang sakit angkat tangan, ya kan? Letakkan tangan kanan di area bagian yang sakit. Ikuti doa saya, begitu kan? Atau misalnya konselor datang tumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh, kira-kira begitu. Itu adalah cara-cara yang lazim, yang umum, yang terjadi selama ini. Dan di masa pandemi ini kita tidak lihat lagi model doa kesembuhan seperti itu. Ya, saudaraku. Ya. Oke, lalu dia komplain. Lalu berikutnya dia bilang, ayat 12, bukankah ada sungai Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damaskus atau di Damsik, lebih baik dari sungai Yordan? Kenapa aku jauh-jauh ke sini hanya untuk celup 7 kali di sungai Yordan? Bukankah di negeriku juga atau di sekitarku, di kerajaanku juga banyak sungai? Kenapa harus jauh-jauh ke sini cuma disuruh mandi ya, kira-kira begitu. Ya, lalu dikatakan kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tersinggung dia, saudaraku. Ini gak menghargai. Saya udah jauh-jauh, saya ini panglima loh ya. Udah menempuh jarak jauh, lintas kerajaan hanya untuk minta didoakan. Kok dia ketemu saya aja enggak gitu. Malah disuruh celup di sungai Yordan. Ini penghinaan, keterlaluan, panas hati dan gusar. Ya, 13. Nah, syukurnya ada pegawai-pegawainya yang bijak. Mereka bilang begini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak Naaman, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, ini bijak ya karyawannya ya. Pak Naaman, ya Bapak kan pasti pengen sembuh. Kalau seandainya Nabi itu keluar dan suruh hal yang sulit pun pasti Tuhan lakukan kan demi mau sembuhkan. Apalagi cuma disuruh mandi. Ya udah celup aja. 7 kali kan cuma mandi. Yang penting kan sembuh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini saudaraku, apa yang ingin kita pelajari dari hal ini? Bahwa di masa pandemi ini, ya, kita tidak akan atau jangan mengharapkan, ya, kita mungkin tidak akan melihat doa penyembuhan seperti yang lazim yang terjadi selama ini. Letakkan tangan di bagian yang sakit, atau hamba Tuhan datang tumpang tangan di kepala kita rebah, ya, kemudian terjadi mujizat, lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Kita tidak akan melihat di pandemi ini. Lalu bagaimana supaya sembuh? Kuncinya adalah taat. Ada penyakit yang hanya bisa sembuh kalau kita taat. Tidak semua penyakit didoakan dengan tumpang tangan, digoncang-goncang, dihardik, ditengking, saudaraku. Ini pelajarannya yang harus kita pahami. Berhubungan dengan pandemi ini, ya, seolah-olah tengkingan, hardikan, tumpang tangan tidak berdaya. Karena Tuhan ingin mengajar kita hal yang lain, bahwa untuk bebas dari pandemi, untuk selamat dari pandemi, untuk sembuh dari pandemi adalah taat. Seperti instruksi Naaman, instruksi Elisa kepada Naaman, taat. Apa susahnya celup 7 kali? Kata pegawai-pegawainya.
Apa susahnya pakai masker? Apa sulitnya menjauhi kerumunan? Apa sulitnya divaksin? Taat. Kalau mau selamat, kalau mau sembuh, kalau mau bebas. Kalau kita sudah lakukan semua dan masih juga terjadi, nyawa kita di tangan Tuhan. Tetapi kita harus taat. Jadi bukan Tuhan yang lalai, bukan Tuhan yang ketiduran, bukan Tuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi di bumi ini, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk taat. Bahwa ada kesembuhan yang terjadi karena taat. Ada pemulihan yang terjadi karena taat. Tidak selalu dengan digoncang-goncang, ditumpang tangan, ditengking. Tetapi kesembuhan, pemulihan, keselamatan datang karena taat. Itu pelajarannya, saudaraku. Ya, bahkan Elisa tidak keluar untuk menemui Naaman, panglima tamu luar negeri. Penghinaan. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan taat. Dan yang disuruh itu bukan hal yang sulit. Lebih bijak pegawai-pegawainya. Dia sudah tersinggung. Tetapi pegawai-pegawainya bijak. Bukankah yang disuruh itu hal yang mudah? Tidak sulit. Untuk sembuh orang rela membayar apapun. Membeli apapun, keluar duit berapapun, yang penting sembuh. Apalagi cuma pakai masker. Apalagi cuma vaksin gratis pula. Apalagi cuma vitamin, berjemur misalnya. Haleluya, amin. Apalagi cuma cuci tangan. Harus taat. Kalau kita sudah taat lakukan semua, masih terjadi juga. Tangan hidup kita di tangan Tuhan. Nyawa kita di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu kapan akhir hidup kita di dunia ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil hidup kita dan nyawa kita. Tetapi tugas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan yang tahu kebenaran, taat. Ya, saya bahkan sempat berpikir, apakah Elisa takut tertular? Ya, saudaraku, tapi saya yakin tidak. Karena ada pelajaran yang lain tentang taat. Ya. Dan saudaraku, banyak di dalam pelajaran rohani kita bersama Tuhan. Berkat Tuhan pun datang kalau kita taat. Ada orang yang ingin hidupnya meningkat, pulih, tapi dia nggak mau belajar taat dalam hal-hal kecil. Ada orang ingin pulih rumah tangganya, tapi tidak mau taat untuk mengasihi dan mengampuni istri atau suaminya. Tapi pengen pulih. Ada orang yang ingin usahanya diberkati, pekerjaannya sukses berhasil, tapi nggak mau taat. Itu model begitu nggak bisa tumpang tangan. Tidak semua hal dalam hidup kita itu diselesaikan dengan goncang-goncang tumpang tangan. Melainkan karena taat. Ada orang yang ingin keuangannya mengalami terobosan, tapi tidak mau taat dalam perintah Tuhan tentang keuangan. Persepuluhan misalnya. Persembahan. Ada orang yang ingin dipulihkan rumah tangganya. Tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Lebih suka mendendam daripada mengasihi dan mengampuni. Dari mana pemulihan akan datang? Tidak bisa diselesaikan dengan tumpang tangan saja. Melainkan ketaatan. Ini pelajaran yang sangat mahal, berharga yang harus kita pahami. Tidak semua penyakit selesai dengan tumpang tangan. Melainkan melalui ketaatan. Apalagi yang diminta itu bukan hal yang sulit. Itu yang pertama, saudaraku ya. Kisah yang mirip. Ya. Kisah yang mirip itu terdapat di dalam Perjanjian Baru. Lukas pasal 17. Kita lihat lagi ya. Ini Lukas 17. Sangat penting untuk kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan mengetahuinya. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 14. Perhatikan baik-baik. Ini luar biasa.
Kisahnya adalah orang kusta juga. Sekali lagi ini penyakit menular, dianggap azab, tulah, kena kutuk. Lalu suatu hari dalam pelayanan Yesus, ayat 11, dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta, 10 orang, menemui dia. Mereka tinggal berdiri, jaga jarak agak jauh, takut menular. Apakah Yesus takut tertular? Tidak. Karena dalam ayat lain, Yesus pernah menyembuhkan seorang kusta. Orang kusta itu datang menemui dia dan berkata, Yesus, kalau engkau mau, tahirkanlah aku. Yesus memegang dia dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Itu peristiwa yang lain. Jadi Yesus menjaga jarak bukan takut tertular. 10 orang ini yang takut. Karena mereka sadar bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang menular dan kami ini seperti dianggap orang kena azab. Maka waktu ketemu Yesus pun mereka jaga jarak, saudaraku. Tetapi bukan berarti Yesus tidak ingin menyentuh mereka. Ada hal yang lain, pelajaran yang lain. Perhatikan apa instruksi Yesus. Ya, 13. 10 orang ini berteriak karena jaga jarak ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14, perhatikan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Sembuh bukan karena ditumpangin tangan, bukan karena disentuh oleh Tuhan, bukan karena dihardik oleh Yesus, bukan karena digoncang-goncang oleh tangan Yesus, melainkan karena taat. Apa kata Yesus? Pergi. Orang sakit disuruh pergi. Minta disembuhkan justru disuruh pergi. Perlihatkan diri kalian kepada para imam. Kalau mereka nggak taat saja dan berpikir aneh ya Yesus, jangan-jangan dia nggak mau sentuh kita. Jangan-jangan dia takut tertular. Kalau seandainya muncul dalam pikiran mereka dalam perjalanan. Jangan-jangan dia nggak ada kuasa menyembuhkan kita. Jangan-jangan kuasanya terbatas. Kalau 1 orang bisa, kalau 10 orang kayaknya nggak bisa. Kalau seandainya mereka berpikir seperti itu lalu mereka bubar jalan, nggak usah lah. Ngapain ketemu imam? Imam lebih parah lagi. Imam itu kan lebih menganggap kusta itu lebih najis lagi. Ini suatu perintah yang mudah, gampang-gampang susah gitu kan. Disuruh ketemu imam. Imam itu paling jijik lagi. Menurut Taurat ini kan satu hal yang terkutuk, yang harus dikucilkan. Tapi Alkitab berkata bahwa mereka tidak ada pikiran seperti itu. Tidak mempertanyakan apakah kuasa Yesus terbatas. Apakah dia nggak mau menyentuh kita karena takut tertularkah? Bukan. Melainkan mereka taat. Jalan aja menuju para imam. Dan luar biasa, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ketika taat terjadi kesembuhan. Ketika taat terjadi pemulihan. Ketika taat terjadi keajaiban. Ketika taat terjadi mujizat. Naaman taat celup 7 kali, sembuh tanpa digoncang-goncang, disentuh, ditengking, dihardik atau urapan minyak. Hanya dengan taat celup 7 kali. 10 orang kusta sembuh bukan karena dihardik, ditengking, ditumpangin tangan, disentuh oleh Yesus, melainkan karena taat. Ini pelajaran di musim pandemi. Bukan Tuhan tertidur, bukan Tuhan lalai. Dia ingin kita taat. Dalam hal yang lain aspek hidup kita, bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita atau membuat kita meningkat.
Bukan Tuhan tidak ingin melakukan terobosan dalam keuangan kita, atau pemulihan dalam rumah tangga kita, atau usaha dan bisnis kita. Tetapi Dia ingin kita taat. Ada kaitan yang sangat erat antara mujizat dan taat. Ada kaitan yang sangat erat antara pemulihan dan ketaatan. Ya, Abraham untuk mendapatkan janji bahwa olehmu bangsa-bangsa akan diberkati, dia harus taat terlebih dahulu ketika diminta mempersembahkan Ishak. Ketaatan membawa pintu terbuka. Ketaatan membawa jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka. Ketaatan membawa apa yang kelihatan sulit menjadi terbuka. Pintu yang selama ini tertutup bisa jadi terbuka karena kita taat. Haleluya, saudaraku. Nah, doa saya supaya kita lebih banyak bersyukur, mengucap syukur, dan kita lebih meningkatkan ketahanan imunitas kita dengan vaksin, dan juga menjaga diri dari kerumunan, ya, mencuci tangan, masker. Itu adalah hal-hal kita diminta untuk taat. Sebenarnya tidak berat, tapi Tuhan ingin melihat ketaatan kita. Kalau kita sudah taat dan masih Tuhan izinkan terjadi, ya, jangan takut, tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ya, kalau kita sudah taat begitu rupa, sudah disiplin begitu rupa, masih juga terpapar, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Nah, ini yang saya renungkan minggu ini, beberapa hari lalu, dan saya sangat rindu untuk membagikannya kepada kita, ya, dan kita terus berdoa untuk bangsa kita supaya keluar dari masa sulit ini. Kita dukung program pemerintah dengan mendorong diri kita sendiri untuk vaksin bila belum, dan mendorong orang lain untuk taat, untuk memberi diri vaksin gratis. Sekarang spotnya sudah tersedia di mana-mana. Kita bantu share linknya, bantu share informasinya. Lebih banyak lagi yang divaksin, maka kita lebih cepat mencapai 70% herd immunity Indonesia. Sehingga mudah-mudahan tahun depan kita bisa lepas masker, sehingga bukan lagi new normal, tapi benar-benar normal kembali seperti semula jadi. Tetapi pelajarannya adalah bahwa kita harus taat.